Warga Dusun Pongoala, Desa Buladu, Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo heboh melihat jutaan ekor udang laut kecil naik ke darat. Jutaan ekor udang itu keluar dari sebuah pipa kosong tak terpakai, kemudian masuk ke rumah-rumah warga di perkampungan. Kondisi ini belum pernah terjadi, sehingga warga menjadi panik, kata Kepala Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur Herlinda H. Lanio di Gorontalo. Setelah dicek di muara sungai yang berada sekitar 3 meter dari laut, ternyata udang berdatangan dari muara tersebut. Ada sebuah jembatan, di bawahnya terdapat pipa yang tidak digunakan lagi, berdiameter 3 meter. Pipa itu ternyata bocor, sehingga udang yang terseret ombak, masuk dari situ hingga ke pemukiman warga, terangnya. Jutaan udang yang naik ke darat itu dimanfaatkan warga dengan menangkap dan menjualnya. Fenomena alam ini, kata Herlinda, terjadi sudah sejak 3 hari lalu. Saat ini, lanjutnya, memang sedang berlangsung musim udang dan ikan. Biasanya kalau bulan baru, jutaan udang bermunculan di laut, namun baru kali ini naik ke darat. Ini berkah bagi warga. Kami sangat mensyukurinya, tandasnya. Jutaan ikan mati hingga menyelimuti seluruh permukaan air sungai di hilir Sungai Darling Baka dekat Menindi, ujung barat New South Wales, Australia. Foto-foto yang diberikan oleh penduduk Menindi menunjukkan, ikan-ikan yang mati itu kebanyakan terdiri dari ikan air tawar bertulang, tetapi juga ada ikan cod murai, tenggeran emas, tenggeran perak, dan ikan mas. Kejadian yang dilaporkan hari Jumat itu adalah yang terbaru dari serangkaian kematian ikan berskala besar yang menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan ketinggian air di cekungan Murai Darling. Penduduk Menindi mengatakan, kematian jutaan ikan terbaru ini tampaknya lebih besar dari kematian massal sebelumnya. Sekitar 1 juta ikan mati selama kekeringan berkelanjutan di daerah yang sama pada tahun 2019 lalu setelah penurunan suhu yang cepat menyebabkan mekarnya ganggang yang menghilangkan oksigen di sungai. Warga Graeme Mekrop mengatakan, skala pembunuhan massal pada hari Jumat itu sama sekali tak terduga. Di sini sangat mengerikan hari ini, kata mereka saat menyaksikan dari tepi sungai sekitar 5 km ke hulu Menindi. Sungai itu berubah warna menjadi putih. Saya melihat mungkin 1 km panjangnya atau 1,5 km ikan dan mereka semua mati. Ini tak terduga, katanya lagi. Pihak berwenang mengatakan, kematian ikan yang terlihat di bendungan utama Danau Menindi itu diduga kuat akibat dari kekurangan oksigen di air banjir yang surut. Departemen Industri Primer NSW mengatakan pada hari Jumat, ada peristiwa kematian ikan skala besar yang berkembang yang mempengaruhi jutaan ikan di bawah bendungan utama Menindi hingga bendungan 32, yang dekat dengan kota Menindi. Seorang juru bicara departemen menambahkan, kematian itu karena kadar oksigen yang rendah di dalam air saat air banjir surut. Volume ikan yang signifikan termasuk ikan mas dan herring bertulang, nutrisi dan bahan organik dari dataran banjir terkonsentrasi kembali ke saluran sungai. Cuaca panas saat ini di wilayah tersebut juga memperburuk hipoksia, karena air yang lebih hangat mengandung lebih sedikit oksigen daripada air dingin dan ikan memiliki kebutuhan oksigen yang lebih tinggi pada suhu yang lebih hangat, kata juru bicara itu. Peristiwa ini sedang berlangsung karena gelombang panas di barat NSW terus memberi tekanan lebih lanjut pada sistem yang telah mengalami kondisi ekstrim akibat banjir skala besar, tambahnya. Juru bicara itu mengatakan populasi ikan bertulang biasanya berkembang pesat seiring waktu. Itu meledak dalam jumlah populasi selama masa banjir sehingga mengalami kematian yang signifikan, atau berkurang, ketika arus kembali ke tingkat yang lebih normal, katanya lagi. Geoff Looney, seorang fotografer dari Menindi, mengatakan kematian jutaan ikan terbaru itu jauh lebih parah daripada kematian ikan awal tahun ini. Kali ini hampir tidak ada ikan hidup di luar sana, katanya. Mekrop mengatakan, ikan itu akan sampai ke Menindi pada hari ini. Maka hanya akan ada ikan busuk yang mati di perkampungan dan orang tidak akan bisa menggunakan airnya, katanya. Penduduk setempat sebelumnya menuduh pihak berwenang berkontribusi terhadap kematian ikan dengan membiarkan Danau Menindi dikeringkan dan tidak mengelola kualitas air secara efektif. Namun para pejabatnya membantah bahwa mereka bertanggung jawab. Associate Prof Joy Baker, dari University of Sydney School of Life and Environmental Sciences mengatakan, penyelidikan perlu dilakukan untuk menentukan penyebab kematian massal tersebut.
Akhirnya peristiwa kematian ikan terjadi karena kualitas lingkungan tidak mampu menopang kehidupan ikan, ujarnya. Penting untuk diingat bahwa peristiwa kematian ikan tidak hanya berdampak pada ikan bertubuh besar seperti ikan kod murai dan ikan air tawar bertulang, tetapi juga ikan bertubuh kecil seperti gajon dan yang lebih penting lagi untuk menjaga ekosistem perairan yang sehat, tambahnya. Anggota Parlemen Independen, Justin Field mengatakan kita hidup di zaman perubahan iklim, dengan banjir dan kekeringan yang semakin ekstrim yang diperparah oleh keputusan pemerintah yang buruk. Tidak boleh ada yang mengira bahwa kematian jutaan ikan dalam skala yang besar di kota Menindee, New South Wales NSW, Australia ini adalah wajar, katanya. Viral Laut Bima berubah warna coklat, DLH ambil sampel air. Fenomena air Laut Bima atau Pantai Amahami di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang berubah warna menjadi putih kecoklatan dan berbusa viral di media sosial. Selain berubah warna coklat keputihan dan berbusa, perubahan warna air laut itu juga menyebabkan sejumlah ikan mati mengambang. Perubahan warna air laut langsung direspon pihak pemerintah Kabupaten Bima. Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bima, Yan Suryadin pada Detik Bali mengatakan, dari dugaan sementara, perubahan warna air laut disebabkan oleh mengapungnya lumut atau ganggang laut. Bahwa gumpalan yang terjadi ini bukan tumpahan minyak. Dugaan sementara berasal dari lumut atau ganggang laut, kata Yan Suryadin. Yan mengatakan, sejak fenomena itu viral dan heboh pihaknya langsung terjun ke lokasi kejadian dan mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi dan apa penyebab berkaitan dengan fenomena tersebut. Pihak DLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima telah mengambil sampel air laut dan gumpalan tersebut dianalisa lebih lanjut di laboratorium, jelasnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, penduduk sekitar kawasan pesisir Pantai Amahami di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dibuat heboh setelah menyaksikan air pantai berubah warna menjadi coklat keputihan dan berbusa. Bahkan banyak ikan yang mengambang. Warga menduga fenomena itu disebabkan oleh kebocoran pipa Pertamina Regional Bima. Namun ada juga warga yang menyatakan itu adalah fenomena alam. Tadi pagi-pagi kayaknya mulai tercemar dan berubah warna, kata salah seorang warga Bima, Ade Wulan Ramadan saat dihubungi wartawan.